baju garis-garis hitam putih yang bikin kubu sebelah panik. Urusan baju aja bisa bikin mereka panik. Karena apa ya? Karena mereka nggak punya gagasan. Bahkan sempat-sempatnya bikin hoax. Kubu Anies dan kubu Prabowo ini kemudian menyebarkan hoax. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari baju garis-garis hitam putih yang bikin kubu sebelah panik. Urusan baju aja bisa bikin mereka panik. Karena apa ya? Karena mereka nggak punya gagasan. Bahkan sempat-sempatnya bikin hoax. Kubu Anies dan kubu Prabowo ini kemudian menyebarkan hoax. Nah, kalau kita melihat acara 1 Muharram kemarin, Ganjar kemudian mengumpulkan relawannya. Mereka kemudian melaunching baju garis hitam putih yang penuh filosofi. Katanya kan baju ini inisiasi dari Presiden Jokowi. Bahwa ini adalah hitam putih, bukan abu-abu. Jadi kalau hitam-hitam, putih-putih. Sama seperti saya ya, pakai baju hitam. Karena saya suka sekali baju hitam. Black is beautiful for me. Kita harus menentukan arah politik kita di dalam untuk memajukan Indonesia. Hitam-hitam, putih-putih, jangan pernah abu-abu. Itu inti dari filosofi baju garis-garis hitam putih itu. Nah, baju ini kan kemudian diberi nama baju garis lurus. Karena apa? Karena semuanya lurus. Garis lurus, satu komando sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, sesuai dengan arahan pimpinan Ketua Umum dari PDI Perjuangan Ibu Megawati. Semuanya mendukung Ganjar Pranowo untuk memenangkan Ganjar Pranowo untuk membuat Indonesia lebih maju. Itu filosofinya. Itu yang kemudian membuat kubu sebelah menjadi panik. Belum-belum mereka ini kemudian merasa sudah seperti, wah, kita kecolongan start nih. Ya iyalah, karena apa? Karena di tim pemenangan Ganjar Pranowo ini ada banyak sekali inovasi, kemudian mereka memunculkan ide-idenya yang belum pernah dilakukan oleh tim sebelah. Kalau kita melihat dari kubu Anies Baswedan, selalu mengatakan jargon perubahan, tapi sampai detik ini kita nggak tahu apa yang mau dirubah. Sementara Prabowo setiap kali dalam kesempatan dia berbicara apa kira-kira yang akan disampaikan ketika dia menjadi presiden. Ikut arahan Pak Jokowi. Cuman itu aja. Mereka nggak punya gagasan. Sementara tim dari Ganjar Pranowo sendiri, tim pemenangan dari PDI Perjuangan, sudah memulai start menggunakan filosofi garis lurus hitam putih. Ini yang tidak terfikirkan oleh kubu sebelah. Bahwa ini penuh makna, penuh filosofi, dan yang jelas ini semuanya dari Presiden Jokowi menunjukkan apa? Bahwa jelas arah Presiden Jokowi ini menunjuk kemana. Kalau dibilang Presiden Jokowi ini kemudian mendukung Prabowo, masa iya kemudian Presiden Jokowi memberikan saran kepada Ganjar Pranowo untuk ini sepertinya bagus, hitam dan putih, tidak abu-abu. Kepada Ganjar Pranowo, bukan kepada Prabowo. Jadi pendukung Prabowo jangan di-R. Nah, ini setelah kemarin di launching baju garis lurus hitam putih ini membuat kubu sebelah juga mulai panik. Dari buzzernya Anies Baswedan, kemudian seperti Eko Wibowo. Ini kemudian di akun Twitternya dia mengatakan bahwa ini mirip seperti baju tahanan Nazi dari Holocaust yang mengatakan bahwa yang seperti ini rasis, lalu yang seperti ini mau kalian jadikan presiden katanya. Padahal sebetulnya kalau saya meyakini, kayaknya dia nggak tahu tuh Holocaust itu apa. Sok-sokan aja ngasih seperti ini. Nah, kemudian kalau kita melihat dari buzzernya Prabowo, salah satunya adalah yang foto profilnya sih perempuan ya, tapi nggak tahu ini perempuan atau bukan, bernama Lembayung. Dia kemudian setelah memposting ini, setelah ini di launching, dia kemudian memposting foto baju tahanan yang bergaris hitam putih. Seolah-olah bahwa ini mirip baju tahanan. Padahal kalau kita melihat beberapa foto tentang baju tahanan yang mereka posting, itu motifnya, garisnya horizontal.
Sementara yang di-launching oleh tim pemenangan Ganjar Pranowo ini bajunya bermotif vertikal, garis hitam dan putihnya. Nah, itulah yang kemudian membuat mereka seolah-olah kehabisan ide untuk menyerang ini diserang dari mana. Nah, itulah yang membedakan di sana. Jadi mereka ini kehabisan ide, gak punya gagasan, sehingga membuat mereka menyerang ini. Masalah baju aja dipersoalkan. Nah, kembali ke akun Lembayung tadi, ketika dia setelah memposting ini kemudian tidak bisa punya bahan untuk menyerang ini, kemudian dia membuat hoax. Hoaxnya adalah ketika Presiden Jokowi bertemu dengan seorang anak bernama Raffi yang ditanya, cita-citamu jadi apa? Ini videonya seperti ini. Raffi. Iya, Pak. Saya mau bertanya pada Raffi. Iya. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen Prabowo menang, Pak. Nah, ini jelas video hoax. Ketika Presiden Jokowi bertemu dengan seorang anak bernama Raffi, ditanya cita-citamu apa, malah diedit kalimatnya cita-citanya Prabowo jadi presiden. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Mau tahu buktinya? Ini video aslinya. Raffi, Ya, Pak. saya mau bertanya pada Raffi. Apa, Pak? Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Nah, jelas bahwa si anak ini kepingin jadi YouTubers, nggak kepingin Prabowo jadi presiden. Tapi oleh buzzernya Prabowo ini kemudian diedit seperti ini, kemudian disebarkan ke media sosialnya. Ketika dia ditegur oleh salah seorang netizen, kalau misalkan mendukung siapapun boleh silakan, tapi gunakan dengan cara yang elegan. Nggak usah sebar hoax seperti ini. Dia ngeles. Sebar hoaxnya di mana? Ini cuma buat seneng-seneng aja, buat lucu-lucuan katanya. Pret. Nah, inilah yang kemudian memang membuat kubu sebelah ini kehabisan ide, kehabisan akal untuk menyerang Ganjar Pranowo. Gimana caranya? Akhirnya seperti itu, karena mereka nggak punya gagasan, mereka nggak punya ide, akhirnya memproduksi hoax. Kemudian, kalau kita melihat beberapa buzzer-buzzer dari kubu sebelah, baik dari kubunya Anies Baswedan dan juga Prabowo, ini memang mereka mengkritisi masalah baju ini, dibilang seperti wasit lah, kemudian seperti baju tahanan lah, seperti selimut di rumah sakit lah, atau meskipun spray di hotel melati, atau ada yang memposting foto kresek hitam putih, ya apapun itu sebetulnya nggak perlu diperdebatkan. Warna hitam dan putih ini kan memang jelas, warna yang sangat jelas. Bukan warna hitam putihnya, bukan bajunya, bukan motifnya, tapi sikap kita, filosofi yang harus kita ambil dari warna hitam dan putih itu. Jelas bahwa ini adalah sikap kita, harus tegas. Hitam-hitam, putih-putih, bukan abu-abu. Itu sikap seorang pemimpin, sikap seorang presiden. Tapi mereka menggoreng-goreng ini semua seolah-olah ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Kemudian desainnya dipermasalahkan, warnanya juga dipermasalahkan. Tapi it's okay bagi saya, itu bebas, terserah kalian. Tapi yang jelas saya menangkapnya, ini adalah sebuah filosofi yang sangat kuat bahwa kita harus punya pendirian. Kita harus punya prinsip bahwa hitam-hitam, putih-putih, jangan abu-abu. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan, terutama saya menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini adalah benar-benar tegak lurus sesuai arahan Presiden Jokowi. Sementara kubu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, mereka ini hanya mengincar posisi, hanya mengincar status sebagai presiden. Ingat, hanya status sebagai presiden. Sementara Ganjar Pranowo ini akan meneruskan Presiden Jokowi yang memiliki peran sebagai seorang presiden. Beda ya, antara hanya status dan posisi sebagai presiden, sementara Ganjar Pranowo ini akan meneruskan peran Presiden Jokowi sebagai seorang presiden. Peran mengayomi masyarakat, peran hadir turun kepada masyarakat, peran untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk hitam putih tidak abu-abu. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
Salam damai untuk Indonesia.